Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 praktek pengauditan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait modul 5 yang bermateri pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Next, mengenai instruksinya, yang pertama, baca terlebih dahulu program audit untuk siklus perolehan dan pembayaran beban di muka pada buku 1 modul 5 halaman 133. Yang kedua, cermati informasi dan data pada buku 1 halaman 133 sampai 135 beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Bukti penerimaan pajak di halaman 138 sampai 148. Yang ketiga, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan beban dibayar di muka pada buku 2 halaman 98 sampai 99. Yang keempat, membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Dan yang kelima, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2. Dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 yang telah dikerjakan sebelumnya untuk akun-akun terkait dengan pemeriksaan modul ini. Next. Pada buku 2 halaman 98 sampai 99, di sini kita akan mengisi indeks-indeks yang dimana untuk sewa dibayar di muka, kita akan men-checklist indeks nomor 1 dan 2 dan juga diparah. Sementara yang nomor 3 kita isi dengan G dan juga diparah. Kemudian di nomor 7 kita checklist juga indeksnya dan diparah. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka, untuk nomor 1 dan 2 kita checklist indeksnya dan juga diparah. Sementara yang nomor 3 kita isi dengan G1 dan juga diparah. Dan yang terakhir untuk pajak dibayar di muka, untuk nomor 1 kita checklist dan diparah, dan nomor 2 juga di checklist dan diparah. Untuk yang pajak pertambahan nilai PPN masukan tidak ada diisi. Next. Next. Baiklah, untuk materi pertama akan mengenai sewa dibayar di muka akan dijelaskan oleh Nadila. Kepada Nadila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sewa dibayar di muka, di mana materinya terdapat pada buku 1 yaitu halaman 133 sampai 134. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode tanggal 1 bulan November tahun 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 yaitu sebesar 24 juta. Telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa yaitu sebesar 30 juta per tahunnya. Sewa ini belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode tanggal 1 bulan November tahun 2018 sampai dengan 31 bulan Oktober tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Yang kedua yaitu PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta. Ini juga tidak termasuk pajak. Untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayarannya. Sementara itu pada buku 1 halaman 134 terdapat ikhtisar buku besar per 31 Desember 2018 sebagai berikut untuk sewa dibayar di mukanya, di mana saldo awal yaitu sebesar 20 juta. Kemudian sewa ruko pada PT Betawi Land yaitu 30 juta dan sewa ruko kepada Bapak Haryo 20 juta. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, PT Sugus menyewa ruko kepada PT Betawi Land dan Bapak Haryo, tetapi
sewa ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena kewajiban perpajakannya belum terpenuhi, maka untuk itu kita harus membuat catatan pemeriksaannya. Catatan pemeriksa untuk sewa dibayar di muka yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa yang pertama, perusahaan belum membayar kewajiban perpajakannya atas sewa yang dilakukan pada periode tanggal 1 bulan November 2018 sampai dengan 31 Oktober tahun 2019, di mana pada ini jurnalnya yaitu pada posisi debit yaitu PPN masukan sebesar 3 juta dan pada posisi kredit yaitu utang PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu 3 juta. Hasil 3 juta ini didapat dari 10% dikali dengan 30 juta. Yang kedua yaitu untuk sewa ruko pada Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak pada periode 1 bulan Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Untuk jurnalnya yaitu PPN masukan sebesar 2 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Hasil ini didapat dari 10% dikali 20 juta. Untuk Bapak Haryo ini, Bapak Haryo dikenakan PPh masukan karena Bapak Haryo dianggap bahwa telah memenuhi PKP. Jika dia PKP, maka ada PPh masukannya. Kalau misalkan tidak ada PKP, maka yang muncul hanya utang PPh final pasal 4. Selanjutnya yaitu perusahaan belum mencatat beban sewa tahun 2018, yaitu jurnalnya beban sewa sebesar 6.666.000 dan sewa dibayar di muka sebesar 6.666.067. Selanjutnya yaitu sewa kepada PT Betawi Land untuk nilai sewanya yaitu sebesar 30 juta pada periode 1 November 2018 sampai 31 Oktober tahun 2019 yaitu dengan nilai beban sewa yaitu 5 juta. 5 juta ini didapatkan dari 2/12 dikali 30 juta. Sementara pada Bapak Haryo nilai sewanya yaitu 20 juta dengan periode 1 Desember 2018 sampai 30 November 2019 dengan beban sewa yaitu 1.666.667. Hal ini didapat dari 1/12 dikali 20 juta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadila yang telah menjelaskan materi mengenai sewa dibayar di muka. Untuk materi asuransi dibayar di muka akan dijelaskan oleh Nurul Wardati. Pada Nurul dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang asuransi dibayar di muka. Informasi ini terdapat pada buku 1 halaman 134, di mana Saudari Olivia memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda. Berikut ini adalah daftar perpanjangan polis asuransi pada PT Asuransi dengan rincian sebagai berikut, di mana itu ada bangunan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Next. Selanjutnya yaitu pada buku 1 halaman 135 dapat kita lihat ada ikhtisar buku besar per 31 Desember 2018 di mana terdapat saldo awal sebesar 20 juta, bangunan, perabotan dan peralatan kantor, kendaraan bermotor dan persediaan di mana juga ada saldo akhir sebesar 30 juta. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian pada buku 2 halaman 101. Yang akan kita isi yaitu beban asuransi. Untuk periodenya yang akan kita hitung hanya sampai tanggal 31 Desember 2018.
di mana perhitungan untuk bangunan yaitu dari periode 1 bulan 4 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, yaitu berkisar 9 bulan. Jadi perhitungannya 9/12 dikali premi yang dibayar yaitu sebesar 15 juta. Hasilnya yaitu 11.250.000. Selanjutnya yaitu peralatan dan perabot dan peralatan kantor. Dari 1 bulan 4 2018 sampai 31 Desember 2018, yaitu 9 bulan juga, berarti 9/12 dikali 1.200.000, hasilnya yaitu 900.000. Untuk kendaraan bermotor, dari periode 1 bulan 6 2018 sampai 31 Desember 2018, berarti itu 7 bulan. Jadi 7/12 dikali 3 juta, hasilnya yaitu 1.750.000. Untuk persediaan, dari periode 1 bulan 7 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, berarti itu ada 6 bulan. Jadi 6/12 dikali 10.800.000. Hasilnya yaitu 5.400.000. Dan semua total ini akan kita jumlahkan menjadi 19.300.000. Next, selanjutnya. Hasil dari 19.300.000 ini akan kita jurnal di catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa perusahaan belum mencatat asuransi dibayar di muka. Maka jurnalnya yaitu beban asuransi di debit sebesar Rp19.300.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit Rp19.300.000. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Wardati yang telah menjelaskan mengenai asuransi dibayar di muka. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai pajak dibayar di muka. Yang dapat dilihat dari buku 1 halaman 134, yakni pajak dibayar di muka PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing surat setoran pajak yang telah disetorkan dan dilakukan dengan benar. Dapat dilihat dari dokumen buku 1 halaman 138 sampai 148. Next. 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 Oke, untuk pengisiannya itu dapat dari buku 2 halaman 102. Yang bersumber dari buku 1 halaman 138 di halaman 138 sampai 148. Yang dimana kita tinggal menginput saja tanggal-tanggalnya di Januari tanggal 6 bulan 2 2018, di bulan Februari tanggal 6 bulan 3 2018, dan juga seterusnya. Untuk di awal bulan Januari yang dimasukkan itu adalah 54.250.000. Di bulan Februari dan seterusnya ialah 44 juta. Dan juga totalnya mengikuti 44 juta di setiap bulannya. Next. Oke. Dari hasil jurnal tadi dapatkan disewa dibayar di muka, kita ditaruh di posisi kredit di angka 6.666.667, sehingga per auditnya didapatkan 43.333.333, dan juga asuransi dibayar di mukanya di posisi kredit 19.300.000 dan didapatkan per auditnya 10.700.000. Dan totalnya tadi sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka ialah 25.966.667 dan per auditnya 54.033.300
333. Next. Untuk yang terakhir, kita input di kertas kerja neraca A2.1 buku 2 halaman 2 pada beban dibayar di muka. Kita input di bagian kredit 25.966.667 yang didapatkan per auditnya 54.033.333. Next. Mungkin sekian saja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyaknya kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.